Hingga kini polisi baru menangkap 35 dari 113 narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Lambaro, Banda Aceh pada Kamis pekan lalu. Sejauh mana proses pengejaran yang dilakukan polisi? Adakah perintah untuk menindak tegas narapidana yang tidak mau menyerahkan diri? Kita akan membahasnya bersama Kabid Humas Polda Aceh AKBP Eri Apriono langsung dari Stasiun Aceh. Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi Mbak Ani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri, bisa diceritakan bagaimana progres pengejaran dari 113, 35 sudah ditangkap, artinya masih ada 78 narapidana lagi ya Pak ya? Bisa diceritakan Pak? Baik, betul Mbak Ani. Jadi kami sampaikan, ini kejadian hari Kamis, sekitar jam setengah 7 malam, ada kerusuhan di lapas, terutama di lapas kelas 2A Banda Aceh. Jadi dari 113 orang yang kabur warga binaan ini, 35 orang sudah bisa kita amankan. Kemudian dari tim yang sudah kita bentuk, yaitu dari Polda Aceh membentuk satu tim yang dikomandi oleh Wakapolresta Banda Aceh, terlibat dari unsur Intel, Reskrim, Renkrimsus, juga di backup dari Polda. Kita masih melakukan upaya-upaya untuk pengejaran, penyekatan, kegiatan razia, patroli, bagaimana bisa memburu para warga binaan yang belum ketangkap. Itu yang masih kita lakukan Mbak Ani. Baik, Kapolda Aceh sudah menyatakan bahwa memberikan tenggat waktu begitu ya, tenggang lah 3 kali 24 jam dan itu sudah lewat. Apakah artinya akan ada tindakan yang lebih tegas, lebih keras begitu kepada narapidana yang belum tertangkap? Baik Mbak Ani, jadi kami sampaikan memang Bapak Kapolda sudah menghimbau pada warga binaan dikasih waktu 3 kali 24 jam harus sudah menyerahkan diri. Jadi kita sekarang masih tetap melakukan upaya-upaya persuasif. Jadi pimpinan Pak Kapolda dengan tim yang kita bentuk masih mengadakan upaya-upaya persuasif, upaya-upaya edukasi kepada warga binaan ini supaya mau menyerahkan diri. Dan kita juga melakukan koordinasi dengan polda-polda tetangga. Sudah melakukan koordinasi dengan polda-polda tetangga, bagaimana mereka juga ikut membantu untuk mengidentifikasi keberadaan para warga binaan yang kabur ini. Sudah 3 hari Pak Eri dan diberikan ultimatum begitu 3 kali 24 jam tenggat waktu dan itu sudah lewat. Artinya gertak sambal aja dong ini. Oh, bukan Mbak Ani. Jadi ini bukan gertak sambal. Jadi tetap DPO sudah kita terbitkan melalui media sosial, baik itu media cetak, media elektronik, dan juga identitas dari warga binaan yang melarikan diri juga sudah kita follow juga ke masyarakat. Datanya kita berikan. Jadi kalau ada masyarakat yang mengetahui, bisa menghubungi Babin Kamtibmas yang ada di desa masing-masing atau pos polisi yang terdekat atau posek, dan juga bisa mengkontak ke 110. Jadi tetap kita masih melakukan upaya-upaya, utamakan kita upaya persuasif edukasi. Bagaimana warga binaan ini tetap harus menyerahkan diri. Karena mau tidak mau, mereka juga harus kita pastikan bisa kita tangkap. Kita serahkan kembali ke lapas. Jadi sifatnya kita membantu lapas kelas 2A Banda Aceh. Tapi keberadaan 78 narapidana ini apakah sudah bisa dideteksi Pak oleh pihak kepolisian? Sebagian besar sudah bisa kita deteksi Mbak. Kita sudah mengetahui keberadaan mereka, baik itu juga ada masukan laporan dari warga masyarakat dan juga dari tim-tim kita juga sudah mendeteksi keberadaan mereka. Dan kita pastikan, dari pihak polisi kita pastikan mereka semua akan bisa kita tangkap. Penangkapan ini akan segera dilakukan Pak karena masyarakat pastinya resah. 78 ini bukan jumlah yang sedikit. Iya betul Mbak. Ini kita masih tetap melakukan upaya-upaya pengejaran. Tetap kita masih bentuk tim gabungan ini yang di-backup oleh Polres Jajan di wilayah Aceh dan juga oleh polda-polda tetangga akan kita maksimalkan Mbak. Jadi kita maksimalkan bagaimana para warga binaan yang kabur ini bisa menyerahkan diri. Kita masih pakai upaya persuasif edukasi. Kita masih upayakan itu Mbak Ani. Sampai kapan upaya persuasif ini dilaksanakan Pak? Kita upayakan semaksimal mungkin Mbak Ani. Jadi sampai waktunya semaksimal mungkin upaya ini kita laksanakan. Bagaimana warga binaan ini memang harus menyerahkan diri. Kita terus sampai nanti semuanya bisa kita tangkap sampai kita serahkan kembali ke lapas kelas 2A Banda Aceh.
Kita terus melakukan upaya-upaya pengejaran, penyekatan, himbauan kepada masyarakat, juga kepada warga binaan ini harus tetap menyerahkan diri. Itu Mbak Ani sementara kita, Bang. Jadi meminta untuk menyerahkan diri atau ditangkap, Pak? Kita selain menghimbau, upaya persuasif, edukasi, kita juga melakukan upaya penangkapan. Baik. Karena karena mereka melakukan upaya-upaya tindak pidana kayak pengerusakan di lapas dan sebagainya, Mbak Ani. Ada kerjasama dengan polda-polda di sekitar Aceh. Apakah artinya memang narapidana ini sudah keluar dari wilayah Aceh? Kita mengantisipasi, Mbak Ani. Kita kerjasama dengan polda-polda tetangga karena ada beberapa narapidana ini yang memang warga polda tetangga. Hasil dari identitas kita memang warga dari polda tetangga. Maksudnya mungkin tempat kelahirannya dan sebagainya. Jadi kita kerjasama dengan polda tetangga ini memang kemungkinan ada indikasi mungkin mereka melarikan diri ke polda-polda tetangga kita. Atau wilayah-wilayah hukum di polda-polda tetangga kita. Baik, 113 narapidana, ini jumlah yang tentu saja tidak sedikit, Pak. Apakah ada keterlibatan pihak dalam begitu, sipir atau karyawan lembaga pemasyarakatan lainnya yang membantu pelarian para narapidana ini? Sementara ini belum ada, jadi hasil lidik kita, hasil pemeriksaan para saksi, tidak ada keterlibatan dari sipir penjaga di Lapas Kelas 2A Banda Aceh. Masih belum ada, Mbak, keterlibatannya. Baik, semakin lama mereka ditangkap atau digunakan pendekatan persuasi untuk kembali, semakin resah, Pak, masyarakat. Sebetulnya apa hambatannya untuk memulangkan mereka kembali ke lapas? Jadi gini, Mbak Ani, kita memang sudah menghimbau pada masyarakat tetap tenang. Bagaimanapun juga para warga binaan yang kabur ini akan kita maksimalkan, kita tangkap untuk kita kembalikan ke lapas. Ada beberapa hambatan kita lalui karena mereka ini tersebar, mereka ini rata-rata warga binaan yang kiriman dari wilayah-wilayah di luar Banda Aceh. Jadi mereka banyak tempat tinggalnya mungkin di luar Banda Aceh, mungkin tim juga membutuhkan upaya-upaya yang ekstra untuk bagaimana mengidentifikasi keberadaan beliau, karena mereka selalu berpindah-pindah. Ini Mbak Ani yang jadi hambatan kita. Baik, akar penyebab dari kerusuhan lalu juga diikuti dengan larinya 113 narapidana ini sebetulnya apa, Pak? Jadi akar permasalahannya sebenarnya ini kan pada saat mereka melarikan diri ini pada saat waktu jam sholat maghrib. Jadi sebenarnya Lapas Kelas 2A Banda Aceh sudah membuat suatu kearifan lokal. Jadi pada saat mereka sholat maghrib dikasih kesempatan bisa sholat jamaah. Pada saat mereka melaksanakan sholat jamaah ini ada beberapa warga binaan ini yang memanfaatkan situasi seperti ini, Pak. Manfaatkan situasi seperti ini, memanfaatkan situasi kelonggaran diberikan oleh lapas ini dengan kearifan lokal ini untuk mereka berupaya kabur. Ini sebenarnya jadi permasalahannya. Jadi bagaimanapun juga setiap manusia atau pelaku kejahatan pasti mempunyai satu niat dan kesempatan bagaimana mereka bisa kabur dari lapas kelas, dari lembaga permasyarakat ini. Dan kemungkinan niat itu akan selalu ada, mereka tinggal nunggu waktu kesempatan. Itu Mbak Ani. Artinya pihak lapas sendiri tidak memahami atau tidak mengetahui bahwa ada api begitu, Pak, yang bisa meletup kapan saja. Sebenarnya pihak lapas ini itu nanti mungkin dari lapas yang bisa menjelaskan, dari Dirjen Permasyarakatan kemarin sudah menyampaikan, dari Dirjen PAS itu Permasyarakatan menyampaikan bahwa sebenarnya Lapas Kelas 2A Banda Aceh ini cukup bagus dalam sistem pengamanannya, cukup bagus. Kemarin dari Dirjen Lapas menyampaikan ini karena ada kearifan lokal diberikan oleh lapas pada saat mereka melaksanakan kegiatan sholat ini dimanfaatkan oleh para napi. Jadi sebenarnya dari pihak lapas itu sudah mengantisipasi. Itu Mbak Ani, terima kasih. Baik, AKBP Eri Apriyono, Kabid Humas Polda Aceh, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi. Pemirsa Metro Pagi Prime Time masih akan kembali dengan berbagai info.